Hari ini, Jumat 21 Juni 2024 merangkum dua berita pilihan, antara lain polisi ungkap penangkapan Virgon, hingga berita PT Indofarma Tbk terjerat utang pinjaman online sebesar 1,26 miliar rupiah. Polisi mengungkap penyanyi Virgon ditangkap bersama dengan seorang perempuan dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Hal itu disampaikan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawini Panjioga kepada wartawan Jumat 21 Juni 2024. Polisi mengungkapkan musisi Virgon ditangkap usai mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama seorang perempuan berinisial PA. Keduanya ditangkap di indekos milik Virgon di daerah Ampera, Jakarta Selatan. Indrawini Panjioga mengatakan ada sejumlah barang bukti yang diamankan dari penangkapan itu. Polisi belum mengungkap apa status hukum dari Virgon dan PA. Betul bahwa Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat satu hari yang lalu telah mengamankan dua orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Yang pertama seorang pria inisial VTP, pekerjaan musisi, dan yang kedua adalah seorang perempuan atas nama PA. Barang bukti yang kami dapatkan adalah narkotika jenis sabu. Untuk beratnya itu ada satu klip kecil narkotika jenis sabu dan alat hisap. Sementara dua orang tersebut sampai sekarang masih kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terkait dari mana barang bukti tersebut didapatkan. Dan sekarang tim kami masih di lapangan untuk mengembangkan kasus ini. Lokasinya Tersangka, yang dua orang tersebut kami amankan di daerah Ampera, Jakarta Selatan. Kapan Pak itu? Pada tanggal 20 Juni jam 1 malam. Di rumah atau di Kos. Di kos milik VTP. barang Jadi, buktinya apa aja? Tadi sudah saya sampaikan, barang buktinya adalah narkotika jenis sabu dan alat hisap. Mereka berdua punya hubungan pribadi atau hubungan profesional aja Pak? Sampai saat ini kami masukkan pendalaman. Nanti selengkapnya kalau sudah tuntas penyidikan kami akan disampaikan langsung dalam press release oleh Bapak Kapolres Metro Jakarta Barat. Seperti bukan suatu hal yang baru jika dalam dunia selebriti terdapat satu atau dua artis yang tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Sepertinya pihak BNN perlu menegaskan kembali dan menggalakkan hukuman bagi pengedar juga pengguna untuk memberikan efek jerah. Selanjutnya, Direktur Utama PT Indofarma Tbk Yeli Andriani buka suara untuk merespon temuan Badan Pemeriksa Keuangan soal pinjaman online yang telah berhasil diungkap oleh BPK sebelumnya. Hal itu disampaikan Yeli Andriani dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR Rabu 19 Juni 2024. Yeli Andriani membenarkan ada penarikan uang dari pinjaman online yang dilakukan pada tahun 2022. Namun pinjaman itu hanya dilakukan beberapa bulan dan kini sudah dilunasi. Ia menjelaskan perusahaan mengajukan pinjaman dana ke pinjol melalui nama pribadi karyawan. Ia menyebut tindakan fraud yang dilakukan ini tergolong berani. Ini tidak disampaikan ke kami karena laporan tersebut langsung disampaikan ke APH. Sehingga saya juga tidak mengetahui persis apakah ada perubahan dari isi laporan tersebut dengan audit investigasi yang sudah dilakukan berikutnya, begitu. Dan betul yang terjadi di dalam laporan tersebut bahwa ada deposito yang di atas nama pribadi dan akhirnya dipakai untuk menjamin pinjaman orang tersebut, dan deposito itu akhirnya pinjaman kredit itu one prestasi dan deposito itu dicairkan, dan itu terjadi 2 kali. Di samping itu juga ada izin pimpinan, siapa orangnya Bu, jabatannya lah kalau nggak. Izin Ibu, saya izin karena ini sudah masuk ke ranah APH, kami boleh sampaikan tertulis saja Ibu. Ya. Karena di laporan itu bunyinya masih ini Bu Diah, bunyinya masih indikasi. Setelah nanti dari APH dia baru menjadi kerugian negara dan itu sudah bisa diumumkan begitu. Kalau berdasarkan laporan yang kami baca, yang terlibat dalam fraud ini hanya 5 orang saja dan orangnya sekarang sudah keluar. Jadi kami yakin yang ada sekarang di Indofarma sudah bersih dari fraud tersebut. Jadi fraud itu hanya dilakukan dalam satu lingkaran saja. Dan kebetulan memang
dengan kewenangan yang cukup besar, Bu. Ya, begitu, Ibu. Jadi ada termasuk juga tadi ada beberapa pertanyaan tentang pinjol. Pinjol ini benar di dalam laporan itu saya juga membaca bahwa ada pinjaman kepada fintech pada tahun 2022, namun itu hanya dipinjam beberapa bulan dan sudah dilunasi. Begitu. Tidak, Ibu. Perusahaan meminjam ke pinjol melalui dengan meminjam nama-nama karyawan, begitu. Memang ya cukup cukup banyak dan agak berani memang fraud yang terjadi di Indofarma. Kini pihak Indofarma mengklaim telah melunasi pinjaman online tersebut. Lalu apakah dengan pengakuan ini berarti kasus tersebut telah selesai? Demikian Voi hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voi.id dan follow Voi.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.